Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabar semuanya? Ya, semoga dalam keadaan yang sehat ya untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Baik, untuk pelajaran kita hari ini yaitu tentang statistika, yakni pada ukuran pemusatan data. Di ukuran pemusatan data, hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data khusus untuk data tunggal. Ya. Jadi untuk ukuran pemusatan data itu ada 3, yakni mean, median, dan modus. Jadi kita akan belajar mean, median, dan modus khusus untuk data tunggal. Sementara untuk data berkelompok itu nanti kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Jadi kita fokus hari ini ke data tunggal. Baik, masih ingat tentang apa itu statistik atau apa yang anak-anakku sekarang pahami dari kata statistik ya? Ada yang ingat? Semoga masih ingat ya. Jadi statistik adalah suatu cabang matematika yang berkenaan dengan pengumpulan, analisis, penafsiran, dan penyajian data. Statistik membantu dalam pengumpulan informasi, memahami pola, dan membuat kesimpulan tentang dunia di sekitar kita. Statistik ini banyak kita gunakan, banyak kita lihat di kehidupan sehari-hari kita, di sekitar kita, ya. Misalnya di sekolah, itu biasanya ada statistik dalam bentuk bagan, ya. Atau di kantor desa, statistik misalnya tentang jumlah penduduk, ya, tingkat usia, banyak macam-macamnya. Ya. Nah, setelah memahami apa itu statistik, sekarang apa itu data? Ya. Jadi data merupakan fakta atau angka yang dikumpulkan untuk disajikan, ditafsirkan, dan dianalisis. Ya. Jadi inilah nanti yang akan data-data inilah nanti yang akan kita kelola untuk mencari apa itu? Untuk mencari mean, median, dan modusnya. Oke, lanjut. Nah, jenis-jenis data. Jadi jenis-jenis data ada 2, yaitu data kualitatif, ya, data kualitatif dan data kuantitatif. Yang mana itu data kualitatif? Data kualitatif itu data yang menggambarkan karakteristik atau kualitas. Nah, biasanya data ini berkenaan dengan bahasa. Sementara data kuantitatif itu data yang dikuantifikasi atau diukur. Nah, data ini biasanya berkenaan dengan angka-angka. Jadi biasanya ini disajikan dalam bentuk angka-angka. Itu data kuantitatif. Nah, misalnya berat badan. Nah, ini kan nanti angka-angka nih. Berat badan siswa berapa kilo. Nah, ini kan dalam bentuk angka-angka. Ini adalah data kuantitatif. Ya. Oke. Nah, bagaimana analisis data? Analisis data adalah metode spesifik untuk menganalisis data penelitian kuantitatif. Jadi, seperti yang kita katakan tadi bahwa data kuantitatif itu adalah data yang berhubungan dengan angka-angka. Dalam statistik, itu penting sekali untuk menemukan mean, median, dan modus dari data-data yang disajikan. Jadi singkatnya begini, mean itu adalah rata-rata suatu himpunan data, sementara median adalah nilai tengah dari himpunan data, dan modus adalah angka tersering muncul dalam himpunan data. Jadi
Ingat, min itu rata-rata, jadi rata-rata itu tinggal nanti kita rata-ratakan saja ada berapa banyak data, kemudian kita bagi dengan jumlah datanya. Itulah nilai rata-rata. Sementara untuk median, ya, kita adalah nilai tengah. Jadi menghitung median, yang harus kita lakukan adalah kita urutkan datanya dari yang terkecil ke terbesar. Jadi tidak serta-merta hanya mencari data yang dari sekumpulan data misalnya, nanti kita cari mediannya adalah data yang di tengah, tidak, tapi harus diurutkan terlebih dahulu. Begitupun dengan modus. Jadi modus ini sangat mudah. Jadi modus itu sangat mudah terlihat karena kita hanya melihat angka atau nilai yang paling sering muncul dari suatu kumpulan data. Nah, contoh seperti ini. Ada 4 orang siswa laki-laki di kelas 11. Temukan min, median, dan modus menggunakan himpunan data ini. Nah, siswanya, ini contoh ya. Jadi siswanya ada Adi, Beni, Chandra, dan Dedi. Data yang kita ambil adalah data kuantitatif. Ya. Itu tinggi, yang berkaitan dengan tinggi badan. Adi memiliki tinggi 176 cm, Beni memiliki tinggi 178 cm, Chandra memiliki tinggi 178 cm, dan Dedi juga memiliki tinggi 189 cm. Dari data ini bagaimana kita untuk mencari min, median, dan modusnya? Ingat tadi bahwa untuk mencari min, rumus untuk mencari min yaitu jumlah observasi per jumlah total observasi. Jadi jumlah observasi, berapa banyak data, berapa banyak data. Ya, jadi berapa banyak yang kita cari tingginya tadi, berapa orang. Ya, jumlah observasi per jumlah total observasi. Nah, kita lihat untuk mencari min, jadi ingat jumlah semua nilai dalam himpunan data, kemudian bagi dengan jumlah nilai dalam himpunan data itu sendiri. Dalam contoh tadi, bahwa ini Adi 176, Beni 178, Chandra 178, dan Dedi 189. Jadi keempat orang ini kita jumlahkan tingginya, maka diperoleh 721. Nah, untuk mencari min, jadi min itu adalah nilai rata-rata 721 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Ya karena ada 4 orang yang kita ambil datanya, sehingga diperoleh 180,25. Jadi minnya 180,25 cm. Nah, bagaimana mencari modus? Nah, untuk mencari modus, maka susun semua angka dalam urutan naik, atau seperti yang saya katakan tadi, dari angka terkecil ke angka terbesar. Nah, angka yang paling sering muncul itulah yang disebut dengan modus. Nah, di sini jelas sekali terlihat bahwa modus dari datanya adalah 178. Kenapa? Karena 178 itu muncul sebanyak 2 kali. Sementara data yang lain itu muncul hanya sekali. Nah, pertanyaannya, apakah modus bisa lebih dari 1? Bisa. Jadi jawabannya bisa. Tergantung datanya. Modus bisa saja lebih dari satu angka atau satu nilai. Ya. Jadi tidak harus bahwa modus itu hanya satu, enggak. Jadi bisa jadi 2. Tergantung berapa banyak data dan berapa banyak yang sering muncul. Jadi misalnya kalau ada sekumpulan data, entah 100-200 data misalnya, tiba-tiba 178 ini muncul sebanyak 10 kali, 189 muncul sebanyak 10 kali, dan ini yang terbanyak, maka modusnya ada 2. Ya, jadi tidak harus 1. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana mencari median? Nah, untuk mencari median, ya, anak-anakku cukup menyusun semua angka dalam urutan naik,
Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita susun dulu datanya dari yang terkecil ke terbesar. Nah, kemudian tentukan angka yang ada di tengah-tengah. Jadi tinggal kita hitung saja berapa banyak data. Nah, angka di tengah-tengah itulah mediannya. Bagaimana? Nah, seperti kasus kita, karena data dalam contoh ini berjumlah genap, ada dua angka di tengah-tengah. Jadi 178 dengan 178. Nah, bagaimana menentukan mediannya? Maka untuk menentukan median, jika jumlah datanya data genap, maka dua angka di tengah-tengah, ya, dua angka di tengah-tengah itu kita jumlahkan, kemudian kita bagi dua. Dalam hal ini, dalam contoh kasus ini, di sini ada 78, angka tengah-tengahnya 178 dengan 178. Jadi tinggal kita jumlahkan 178 cm ditambah 178 cm sama dengan 356. Kita bagi dua, karena ada dua angka yang berada di posisi tengah-tengah. Sehingga kita peroleh 178. Jadi mediannya juga 178. Jadi ingat, untuk median, jika datanya berjumlah ganjil, maka mediannya pasti ada satu angka. Ya. Mediannya ada satu. Angka yang di tengah-tengah pasti adalah satu. Tapi kalau jumlah datanya berjumlah genap, maka ada dua angka yang berada di tengah-tengah. Dan kedua angka ini nanti kita gabungkan, kemudian kita bagi dua. Itulah mediannya. Ya. Oke. Nah, agar mudah diingat, min itu adalah rata-rata, median adalah nilai tengah-tengah, modus adalah yang paling sering muncul dari sekumpulan data. Oke, baik anak-anakku, semoga sampai di sini semua paham tentang apa itu min, median, dan modus, serta bagaimana mencari min, median, dan modus untuk data tunggal. Untuk data berkelompok, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.